Terima kasih untuk Sedulur Cakra yang terus setia berbagi kabar dan juga informasi bersama dengan kami. Monggo Anda bisa sampaikan ya di 0852 9001 1061. Saya Hadi Waluyo masih ditemani Intan Anggra ini untuk saat ini. Terkait dengan kondisi terkini ya, pasca erupsi sekunder di Gunung Semeru, Jawa Timur, saat ini di ujung telepon sudah ada Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur, Bapak Catur Sudarmanto MMB. Selamat petang Pak Catur. Selamat petang, Mas. Terima kasih Pak Catur untuk waktunya. Siap. Untuk kondisi terkini ini di sekitar kawasan Gunung Semeru, Lumajang, bagaimana Pak? Ya, kondisi terkini di seputaran Gunung Semeru ini masih rawan terkendali. Kenapa rawan terkendali? Karena hujan masih tetap turun hujan, kemudian potensi-potensi ancaman letusan sekunder atau freatik itu masih tetap mengancam seluruh warga maupun relawan. Begitu juga luncuran lahar hujan ini juga mengintai terus, maka dibutuhkan kewaspadaan kita semuanya. Kalau sampai dengan saat ini dampaknya apa saja nih Pak? Apakah ada datanya begitu terkait dengan kondisi bangunan termasuk juga warga yang mengungsi Pak? Iya, kalau kondisi bangunan sementara aman, ya. Masih seperti yang kemarin itu. Jadi kalau luncuran dari atas ini kan beda dengan erupsi primer yang pertama kemarin. Namun dampak yang lainnya itu ada tentang kepanikan warga karena seperti asap, debu itu kan dekat di permukiman warga atau dekat aktivitas masyarakat. Sehingga ini yang membuat kepanikan warga masyarakat itu seperti itu. Nah ini yang dibutuhkan kewaspadaan kita semua tadi seperti itu. Berarti masih ada warga yang mengungsi juga ini Pak? Masih ada. Jadi diberi informasinya hari ini ada sedikit peningkatan jumlah pengungsi. Namun jumlah pengungsi peningkatan ini ternyata setelah kita coba untuk telusuri ini yang karena dengan adanya erupsi sekunder atau freatik tadi itu yang membuat kepanikan tadi itu, ini yang akhirnya ada bertambahnya pengungsi tadi. Namun setelah mereda baru mereka kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Seperti itu kondisinya itu. Berarti masih ada juga aktivitas warga masyarakat yang kayak misalnya bertani begitu Pak ya? Ya, masih ada itu, tapi yang jauh dari pusat ancaman. Kalau yang dekat aliran sungai, terutama yang mengarah ke Geladak Perak, itu ada di Semarang di sana ya, karena memang itu yang menjadi ancaman utama, terutama untuk lahar hujan dan letusan sekunder tersebut. Ini apakah ada juga ini dari relawan ataupun juga warga masyarakat yang misalnya akibat letusan sekunder itu yang terkena paparan misalnya debu atau abunya begitu Pak? Ya, kalau debu, asap itu terpapar, namun demikian tidak sampai fatal, tapi secara kesehatan itu juga mulai ada gangguan, ini dirasakan oleh masyarakat maupun oleh para relawan. Ini jadi sehingga untuk menjaga kondisi tubuh ini seperti obat-obatan ini juga diperlukan. Tapi alhamdulillah teman-teman relawan dari kesehatan, dari nakes ini juga siap di beberapa tempat. Nah ini berarti untuk warga masyarakat yang memiliki saudara, keluarga yang berada di kawasan yang terdampak erupsi gunung ini masih dalam keadaan bisa ditangani begitu ya Pak oleh para relawan dan tenaga kesehatan? Iya betul, jadi ya alhamdulillah untuk penanganannya ini masih bisa teratasi. Namun demikian untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu kan sudah mulai menipis juga. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ini sangat dibutuhkan itu terutama untuk kebutuhan balita, lansia, termasuk tidur, sembako, itu juga
perlu mendapat tambahan terkait dengan objektif seperti itu. Nggih. Terutama warga masyarakat yang jauh dari jangkauan atau dekat dengan jalur akses yang dapat dijangkau dengan mudah. Nggih. Baik, terakhir nih Pak, pesan ini dari teman-teman, terutama para relawan dan juga warga masyarakat yang berada di kawasan terdampak, Pak, termasuk juga teman-teman relawan yang sama dengan saat ini masih terus bertugas ini tanpa lelah melayani masyarakat. Monggo. Ya, pesan teman-teman relawan ketika sudah sampai 1 minggu ini harus segera di-rolling, ganti personel untuk menjaga psikologinya, untuk jaga kesehatannya, sehingga dari sisi relawan sendiri relatif aman dari sisi kesehatan maupun dari sisi psikologi. Kalau nanti terus bertahan sampai lebih dari 1 minggu, ini juga akan menimbulkan risiko baru bagi teman-teman relawan. Kemudian bagi masyarakat yang beraktivitas maupun yang berpotensi terdampak harus tetap menjaga situasi, kondisi, komunikasi harus terbangun, terutama dengan pihak BPBD, sehingga informasi-informasi terkait dengan potensi-potensi ancaman yang baru atau potensi ancaman yang mungkin akan terjadi itu bisa segera diketahui. Jadi sistem peringatan dininya ini juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Untuk semuanya tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan jaga soliditas. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Salam untuk teman-teman yang sedang bertugas di lokasi semuanya, nggih. Semangat terus, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat petang, Sekretaris Jenderal EPRB Jawa Timur, Bapak Catur Sudarmanto, MMB. Cakra Krishna 106.1 Warta dalam Suara.